Oke, pada pertemuan pertama terkait biologi sosial, kita akan membahas terkait ruang lingkup biologi sosial dan apa aja sih yang dibahas di biologi sosial. Oke, pertama-tama terkait ruang lingkup biologi sosial. Biologi sosial atau lebih dikenal dengan istilah sociobiology merupakan suatu rumpun ilmu biologi yang mempelajari perilaku sosial dan perilaku alamiah hewan, khususnya manusia yang merupakan salah satu hewan yang bersosialisasi. Sebenarnya banyak hewan yang bersosialisasi, cuma di sini yang diambil contoh adalah manusia. Kalau ada pertanyaan, kenapa manusia masih eksis sampai sekarang? Manusia itu di sini maksudnya adalah Homo sapiens ya. Kenapa manusia itu masih eksis? Jadi kalau kita membahas terkait manusia, posisinya di dalam rantai makanan itu saat ini, manusia itu ada di ujung, ada di puncak. Cuma kita perlu tahu bahwa secara ekologi dan secara ego, manusia itu memiliki posisi yang berbeda di dalam rantai makanan. Kalau kita coba pindah ke beberapa ribu tahun yang lalu ketika manusia masih belum mengenal teknologi, manusia tidak berada di puncak rantai makanan, tapi manusia adalah merupakan spesies yang diburu oleh hewan lain. Namun setelah mengenal adanya teknologi dan sains, hal itu berubah. Manusialah yang mulai mengincar hewan lain untuk dikonsumsi. Jadi secara ekologi dan secara ego, manusia memiliki posisi yang berbeda di dalam rantai makanan. Kemudian Kemudian selain berada di puncak rantai makanan, Homo sapiens atau manusia itu merajai dunia. Tidak ada spesies lain yang bisa merajai dunia seperti Homo sapiens. Kenapa Homo sapiens bisa merajai dunia? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan Homo sapiens bisa merajai dunia. Yang pertama yaitu api. Yang kedua revolusi kognitif. Yang ketiga revolusi pertanian. Yang keempat mitos. Yang keempat uang, imperium, dan agama. Yang terakhir adalah sains. Oke, hal pertama yang membuat manusia bisa menguasai dunia adalah api. Tidak ada satupun hewan di dunia ini yang bisa menjinakkan api, kecuali manusia. Jadi manusia pertama mendapatkan api dari peristiwa alam. Misalkan ada sambaran petir sehingga manusia bisa mendapatkan api. Dari situlah manusia mulai menjaga agar api itu selalu ada. Buat apa sih api tersebut? Sebenarnya api memiliki banyak manfaat. Sehingga manfaat-manfaat tadi membuat manusia itu dapat menjalankan hidupnya lebih mudah. Yang pertama adalah membantu kegiatan sehari-hari, misalkan memasak. Yang awalnya manusia memakan daging mentah, dengan adanya api dia bisa memasak daging itu sehingga dagingnya lebih mudah untuk dikonsumsi. Yang kedua, mengusir binatang liar. Jadi api memegang peranan penting sehingga binatang liar yang awalnya sebagai predator manusia tidak lagi memangsa manusia karena adanya api. Yang terakhir, membantu bertahan di cuaca dingin. Pasti kita heran kenapa manusia ada di semua belahan bumi. Ya karena ada api. Manusia bisa bertahan di daerah yang cuacanya ekstrim dingin banget. Itu masih bisa bertahan karena adanya api. Berbeda dengan hewan-hewan lain. Terkadang hewan yang hidup di daerah tropis tidak akan bisa hidup di daerah yang beriklim dingin. Begitu juga sebaliknya. Itulah bedanya hewan lain dengan manusia. Kemudian manusia itu berevolusi secara kognitif. Maksudnya apa? Manusia itu memiliki dua realitas. Ada realitas objektif, ada realitas imajinatif. Saya jelaskan dulu apa maksudnya realitas. Kalau kita berbicara realitas objektif, manusia memiliki mereka bisa menangkap di otak mereka suatu benda yang objeknya ada secara nyata. Contoh, manusia melihat kucing, ya kucing itu ada secara nyata dan manusia tahu itu kalau itu kucing. Namun manusia memiliki realitas imajinatif. Sebenarnya bendanya gak ada, tapi manusia memiliki kesepakatan kalau itu ada. Contoh, hak asasi manusia. Hak asasi manusia gak ada bendanya, tapi hal ini disepakati oleh manusia. Jadi manusia itu punya realitas objektif sama realitas imajinatif. Berbeda dengan hewan. Hewan hanya memiliki realitas objektif. Jadi apa yang dia lihat dan dia tangkap dengan indranya, itulah realitas dia. Beda dengan manusia. Kemudian revolusi pertanian. Awal mula manusia adalah pemburu dan pengumpul. Jadi mereka berburu hewan dan mengumpulkan tumbuhan yang bisa mereka makan. Jadi seperti itu seterusnya. Jadi hidup mereka itu nomaden, pindah-pindah tempat. Misalkan dia di suatu tempat terus tiba-tiba habis
sumber makanannya, maka dia pindah ke tempat yang lain. Begitu seterusnya. Kemudian karena adanya revolusi pertanian, manusia berpindah dari pemburu pengumpul menjadi petani dan peternak. Jadi semuanya mereka domestifikasi atau mereka pelihara, seperti misalkan mereka memelihara padi, buah-buahan, atau mereka beternak sapi, sehingga mereka tidak perlu lagi pindah. Apa sih manfaat dari revolusi pertanian? Yang pertama, manusia tidak perlu susah-susah pindah. Otomatis energi yang mereka keluarkan juga lebih hemat, sehingga energi itu bisa digunakan untuk melakukan hal yang lain. Yang kedua, ketika manusia sudah mulai bertani dan beternak, angka kematian mereka lebih rendah. Karena ketika mereka berburu dan mengumpul, kesempatan untuk diserang oleh hewan lain itu lebih tinggi. Jadi revolusi pertanian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan manusia bisa menguasai dunia sampai saat ini. Yang ketiga, mitos. Mitos hanya diketahui oleh manusia. Tidak ada hewan yang lain punya mitos. Misalkan contoh, manusia percaya pada dewa-dewa, atau percaya pada dongeng, atau percaya pada pepatah-pepatah kuno. Sehingga nanti manusia lebih gampang diatur daripada hewan. Karena manusia memiliki yang namanya mitos, manusia memiliki tujuan yang sama. Sebagai contoh, misalkan ada orang jahat, jangan berbuat jahat karena nanti kamu akan kena karma. Nah, maka manusia ya udah mengikuti aja gitu, mengikuti hal itu. Beda dengan ketika kita bilang itu ke hewan, hewan tidak ngerti apa-apa, jadi dia tetap melakukan hal yang mereka biasa lakukan. Nah, mitos inilah yang membuat manusia itu lebih mudah diatur dan lebih mudah bergotong royong. Kemudian selanjutnya ada uang, imperium, dan agama. Oke, nilai tukar atau alat tukar gitu. Membeli barang yang paling terkenal sekarang adalah uang, atau mungkin pada zaman dulu menggunakan emas atau barang-barang lain untuk dibarter. Oke. Uang itu ada objeknya, dia punya realitas objektif. Namun nilai dari uang itu adalah kesepakatan manusia, sehingga nilai dari uang atau emas itu sifatnya realitas imajinatif. Jadi yang menentukan nilai uang dan emas itu adalah manusia, yang disepakati oleh seluruh manusia. Akhirnya dari uang dan emas muncullah nilai objektif dan imajinatif. Buat apa sih uang sama emas? Ya, uang sama emas itu mempermudah aja untuk proses pertukaran dan lain-lain, sehingga manusia lebih mudah untuk menukarkan sesuatu yang dia inginkan dengan uang atau emas. Kemudian yang kedua ada imperium. Jadi misalkan ada beberapa sapiens yang berkumpul, mereka membentuk sebuah perkampungan sampai nanti jadi sebuah kerajaan atau mungkin jadi sebuah negara. Jadi karena mereka berkumpul dengan tujuan yang sama dan mereka membentuk imperium, manusia lebih mudah menguasai dunia dibandingkan hewan yang lainnya. Kemudian ada agama. Agama itu merupakan realitas imajinatif yang dimiliki oleh manusia. Tidak ada bentuknya, tapi manusia sama-sama mengimaninya. Jadi agama merupakan salah satu contoh faktor yang mempersatukan manusia. Jadi formula dakwah dalam sebuah agama itu adalah alat untuk menjangkau manusia-manusia untuk bersama-sama menyembah Tuhan yang sama. Nah, ketika mereka bersama-sama menyembah Tuhan yang sama, maka otomatis lebih gampang bagi manusia itu untuk bersatu. Agama tidak ada di hewan, karena hewan tidak memiliki realitas imajinatif. Kemudian yang terakhir, hal yang paling membuat manusia bisa menguasai dunia adalah sains. Revolusi sains memungkinkan sapiens untuk menerima kebenaran ilmu dan penemuan baru. Yang paling sederhana aja terkait sains, ditemukannya senjata, ditemukannya pisau, walaupun itu dari batu. Nah, dengan adanya pisau tadi, manusia itu lebih gampang untuk melakukan perburuan. Beda dengan hewan. Hewan tidak bisa menciptakan senjata. Senjata satu-satunya mereka ya kalau nggak cakar atau gigi mereka. Namun manusia dengan segala keterbatasan, nggak punya cakar dan nggak punya gigi yang kuat, manusia bisa menciptakan senjata. Senjata itu adalah produk hasil sains. Jadi berkembangnya sains juga membantu manusia untuk menguasai dunia. Demikian pengantar dari biologi sosial. Pada minggu depan kita akan membahas tentang perilaku sosial hewan, baik itu manusia atau hewan-hewan lain. Terima kasih.